Shalom, Yesaya 40 ayat ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa Allah memberikan analogi seekor burung Raja Wali kepada umatnya? Hari ini kita akan belajar dari seekor Raja Wali. Raja Wali memiliki panjang 90 cm dan panjang sayap itu sampai 2 meter. Burung Raja Wali itu biasanya tinggal di tempat yang tinggi, di atas puncak-puncak gunung, dan dia di sana membangun sarangnya yang cukup besar, di mana manusia pun bisa tidur di atas sarangnya yang cukup nyaman. Dan sarangnya ini bisa beratnya sampai 700 kg. Mengapa Allah memberikan Raja Wali sebagai analogi kepada umatnya? Karena hari ini kita akan belajar dari seekor Raja Wali. Kita akan belajar 5 hal dari burung Raja Wali. Yang pertama, bayi burung Raja Wali tidak akan selamanya bayi. Dia akan diajari untuk terbang mencari makanannya sendiri. Ketika burung Raja Wali bertelur di atas puncak dan telurnya itu menetas, maka si induk akan mencari makanannya dan memberikan makanan kepada si bayi. Seperti biasanya bayi burung yang dia lakukan adalah tidur dan makan. Kalau dia sudah kenyang, tidur lagi. Kalau dia lapar, dia minta makan lagi. Itu yang dilakukan setiap harinya. Tapi akan ada suatu saat di mana induk burung Raja Wali akan naik mengelilingi sarangnya, kemudian dia menggoncang-goncangkan sarangnya, lalu membawa anak bayi itu terbang ke atas ke tempat yang tinggi, lalu menjatuhkannya. Ketika dijatuhkan, maka bayi Raja Wali ini akan belajar terbang. Ketika dia belajar terbang, mungkin gagal, tapi ketika ia mau sampai ke batu karang, maka induknya ini akan segera menangkapnya dan anak burung Raja Wali ini tidak akan sampai tergeletak di sana. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari ini sama seperti bayi ini sedang diajar oleh Tuhan untuk terbang mencari makanannya sendiri. Cobaan-cobaan yang kita alami sekarang ini tidak akan melebihi kekuatan kita, dan Allah tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak di atas batu karang. Yang selama ini kita masih makanannya susu. Apa dikatakan firman Tuhan, ditinjau dari sisi umur, sebenarnya kita ini sudah seorang pengajar. Tapi kita harus masih diajarkan azas-azas kebenaran, karena makanan kita masih susu, karena kita ini masih anak-anak. Jadi hari ini kita harus belajar. Yang setiap hari Minggu kita mencari makanan dari gereja, masih disuapin. Ketika mendengar khotbah yang keras, sudah mulai tersinggung. Berarti kita masih bayi, masih perlu makanan susu. Tapi kalau kita sudah dewasa secara rohani, kalau kita sudah dewasa dalam Tuhan, maka kita akan bisa terbang sendiri, menghadapi badai, menghadapi cobaan, dan kita bisa mencari makanan kita sendiri. Dan makanan kita bukan susu lagi, bukan makanan yang lembut lagi, tapi makanan kita sudah makanan yang keras. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita pelajari dari burung Raja Wali adalah burung Raja Wali memang tinggalnya di tempat yang tinggi. Kalau burung Raja Wali dibuat di bawah atau dipenjarakan, diikat di bawah, maka burung Raja Wali itu akan kotor sekali malah. Tapi ketika dia terbang di tempat yang maha tinggi, dia akan bersih. Jadi yang kita pelajari dari situ adalah bahwa kita harus ada di tempat maha tinggi dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada di tempat maha tinggi di hadirat Tuhan, kita connect dengan Tuhan, maka kita akan bisa mengalami hidup yang bersih bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita ada di dunia ini, kalau kita kompromi dengan dunia ini, kalau kita diikat oleh dunia ini, maka kita akan kotor. Jadi hari ini nikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Yang ketiga yang kita pelajari dari burung Raja Wali adalah burung Raja Wali itu akan mengalami masa di mana imun atau kekuatannya menurun di umur 60 tahun.
Tapi ketika imunnya turun, ketika daya tahan tubuhnya menurun, apa yang dilakukan burung Raja Wali? Dia akan pergi ke suatu tempat yang nyaman, dan di sana dia akan menyembunyikan diri beberapa saat, dan dia akan mencabuti semua bulunya. Dia cabuti bulunya sampai kadang itu terluka. Karena mencabut bulu, kadang itu tubuhnya terluka. Kemudian setelah itu dia akan berjemur, dan lama-kelamaan akan muncul bulu-bulu baru. Dan ketika muncul bulu-bulu baru ini, itu akan membuat dia seperti fresh kembali. Dia akan memiliki kekuatan baru lagi karena dia sudah mendapat kekuatan baru di saat-saat berdiam diri itu. Yang kita pelajari dari situ adalah ketika kita imun kerohanian kita menurun, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, ada masanya kita berdiam diri dan mengoreksi diri kita. Apa yang perlu kita cabut, sama seperti burung Raja Wali mencabuti bulunya yang sudah mulai rontok, yang sudah mulai rusak. Maka apa yang kotor dalam diri kita, apa yang rusak dalam diri kita itu kita perlu cabuti di masa-masa kita berdiam diri itu. Di masa-masa kita merenung, kita renungkan hidup kita, bagaimana hidup kita, bagaimana waktu kita persembahkan dengan Tuhan. Dan kalau ada yang perlu dicabut segera. Yang selanjutnya yang kita pelajari dari burung Raja Wali adalah burung Raja Wali ada saatnya mengalami sakit. Tapi ketika burung Raja Wali sakit, apa yang dia lakukan? Dia akan mencari tempat di mana matahari bisa langsung ke tubuhnya. Dan ketika matahari itu langsung ke tubuhnya, maka dia akan pulih kembali. Ketika kita mengalami sakit, baik itu sakit ekonomi, sakit kerohanian, sakit dalam pekerjaan kita, entah sakit apapun itu, apakah kita mencari sumber kesembuhan itu? Yaitu Allah sendiri. Allah lah yang menjadi sumber kesembuhan dalam diri kita, yang akan menyembuhkan setiap penyakit kita. Jadi datanglah kepada Allah, maka Ia akan memulihkan setiap hidup kita. Karena di dalam hadiratnya menyembuhkan, hadiratnya memulihkan kita. Yang kelima, yang kita pelajari dari burung Raja Wali ketika dia terbang, dia tidak mengepakkan sayapnya, tapi dia akan melebarkan sayapnya dan mengizinkan angin itu membawa dia untuk bisa terbang lebih tinggi. Yang kita pelajari dari situ apa? Raja Wali tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi ia mengandalkan kekuatan angin, sehingga angin itu yang akan membawa dia untuk bisa terbang lebih tinggi. Jadi apa yang kita lihat dari sini? Angin itu, badai apapun yang sedang kita alami, persoalan apapun yang sedang kita alami, justru akan membawa kita naik pada level yang berikutnya. Jangan takut dengan badai. Tapi di saat angin datang, di saat badai datang, jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita. Sama seperti burung-burung yang lain mengepakkan sayapnya sendiri, mengandalkan kekuatannya. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan menjadi lelah, kita akan menjadi lesu, kita akan menjadi kecewa, sakit hati. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan, berserah dan kita percaya sama Tuhan, maka kita akan naik dari tangga yang satu ke tangga berikutnya, dari kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang berikutnya. Saya percaya kita belajar hari ini 5 hal dari burung Raja Wali ini. Bagaimana kita harus belajar memakan makanan yang keras, jangan selamanya menjadi bayi yang harus disuapi dengan makanan-makanan yang lembut. Yang kedua, tempat kita adalah di tempat yang maha tinggi, yaitu ada dalam hadirat Tuhan, tetap connect dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus ada masa-masa berdiam diri ketika kita tahu bahwa hidup kita sedang terpuruk. Saatnya berdiam diri, mengoreksi diri kita, merenung, dan apa yang perlu dicabut. Yang selanjutnya, ketika kita mengalami cobaan dalam sakit apapun, sakit ekonomi, sakit badan, sakit keuangan, apapun yang kita alami hari ini, kita cari sumbernya.
Dan ketika kita mengalaminya, jangan andalkan kekuatan kita, tapi andalkan Tuhan yang akan membawa kita naik